Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah yang pernah saya alami di saat saya lepas dari kelas 6 atau saya itu masuk ke SMP. Kira-kira sekitar tahun 86, 87, sekitar tahun segituan. Itu saat itu di daerah saya itu memang lagi rame-ramenya sesuatu hiburan yang tak lain adalah hiburan orang Jawa. Di daerah saya itu ada hiburan macam-macam, termasuk kuda lumping, jaran jur, jaran kepang, terus ada tayub, terus ada ludruk. Nah, paling sukaan saya itu sana itu adalah wayang kulit. Nah, di saat itu memang orang itu untuk mengadakan acara atau nyewa orang untuk acara wayang kulit itu mahal. Kalau zaman dulu itu 800.000 itu sudah dapat kita itu menyewa orang membuat acara wayang kulit saat dulu itu tahun 86 87 itu. Saat itu saya itu memang lagi gandrung-gandrungnya menyukai tentang sesuatu tentang wayang kulit atau kisah-kisahnya para Pendowo Limo. Nah, itu paling saya suka itu. Nah, di saat itu kenapa saya itu kok pingin sekali saya itu melihat wayang kulit. Tapi saat itu cuma pikiran saya aja. Tapi di saat itu memang nggak ada orang lagi nanggap wayang kulit itu nggak ada. Tapi malam berikutnya, besoknya atau ketiga hari berikutnya itu kenapa malam-malam itu di saat itu malam minggu itu saya itu pergi ke rumah teman saya yang ada di kampung sebelah lah intinya. Saat itu belum ada terasa atau perasaan apa-apa, itu nggak ada. Tapi di saat saya pulang dari rumah teman saya itu di sekitar Jengblong Lor atau Jengblong Utara. Nah, saya pergi ke sana. Waktu saya mau pulang sekitar jam 9 malam, itu di pertengahan, itu saya kalau dari desa saya Jugu ke Jengblong Lor itu melewati sungai, melewati jembatan atau buk gitu kata orang Jawa itu. Itu waktu lewat situ itu nggak ada apa-apa waktu berangkatnya. Waktu pulangnya sekitar jam 9 waktu lewat jembatan itu saya itu mendengarkan ada suara gamelan atau suara bunyi wayang kulit. Nah, lagi seru-serunya. Loh, saya itu suka banget sama wayang kulit dan seakan-akan terhipnotis sama itu. Saya itu putar arah balik, saya itu mencari di mana tempatnya wayang kulit itu. Walaupun keadaan sendirian, memakai sepeda kayu itu, sepeda zaman dulu, sepeda kayaknya zaman Belanda dulu itu, sepeda kumbang itu yang tua itu. Saya itu ngikutin suara itu kemana arahnya. Jadi lewat dekatnya sungai tadi itu saya itu ke barat terus ngikutin kemana itu, pokoknya arah itu kemana saya ikutin, pokoknya belok ke sini, belok ke sana, belok ke sini. Akhirnya dari desa saya ke tempat itu sudah ngelewatin satu desa yang menuju ke desa yang ada suaranya ini. Tapi belum tahu ini saat ini waktu saya perjalanan ini belum tahu di mana ini letaknya itu suara tadi, suara gamelan atau wayang kulit tadi itu saya nggak tahu. Tapi saya terus ngikutin sampai kemana ini berhentinya ini, atau kemana tujuannya ini, atau di mana itu suara itu. Saya ngikutin terus, saya cari. Itu saya memang suka banget sama wayang kulit. Itu saking gandrungnya saya cari terus sampai akhirnya mulai dari Jengblong Lor sampai ke desa itu ke Kebonan, terus sampai ke desa itu Bening, desa Bening itu.
Desa Bening itu baru saya itu suaranya itu semakin lama semakin dekat. Itu sudah hampir jam setengah 12 itu saya nyari itu sampai hampir jam setengah 12. Akhirnya saya itu ke sana. Lambat saya dekati ternyata lewat sini. Saya nggak tahu sebenarnya ini jalan ini menuju kampung ini atau gimana, saya pun juga nggak tahu, tapi ikut saja suara itu. Akhirnya terus ikuti kampung itu atau jalan itu, saya telusuri. Iya, keadaannya biasa. Waktu saya masuk itu keadaannya biasa, nggak ada aneh, nggak ada apa, ya kampung biasa. Nah, waktu saya masuk itu, ternyata banyak orang jualan di situ. Banyak orang jual. Kalau zaman dulu jualannya itu orang itu biasanya kacang goreng, kacang rebus itu. Terus pakai itu apa itu? Kalau kacang itu pakai dibungkus sama daunnya jati. Nah, itu kalau zamannya waktu dulu itu. Kalau makanan apa saja itu selalu dibungkus sama daun-daunan, nggak ada kertas itu waktu itu. Saya itu terus sana ngikutin itu jalan terus, akhirnya ketemu tempatnya itu. Nah, saya ngikutin apa itu acara atau ceritanya wayang kulit itu tadi, terus seru itu. Wah, waktu itu lagi apa itu ceritanya Ramayana, ceritanya Anoman Obong Alengka itu. Wah, saya seru lihatnya itu pokoknya sampai terus mulai dari jam setengah 12 itu sampai seterusnya. Saya tuh nggak sadar kalau saya tuh melihat itu sampai mencapai waktunya cerita itu sampai subuh itu pun saya nggak terasa. Memang saya suka banget itu, jadinya saya lihat, saya fokus sama, jadi nggak melihat kemana-mana, pokoknya fokus sama dalang sama ceritanya wayang itu. Jadi waktu ceritanya wayang itu terjadi, saya pun melihat orang sekitar saya tuh sana sini nggak ada yang aneh, biasa, wajar, orang-orang itu wajar semua, yes, seperti itu. Saya pun tapi sana nggak ada yang kenal, nggak ada tahu saya siapa, mereka itu siapa itu nggak ada yang tahu. Dan kebetulan waktu itu saya juga pergi ke samping mau buang air, terus beli minum. Nah, beli minum dulu itu nggak ada aqua. Beli minum itu saya itu beli airnya itu, yaitu air apa itu yang namanya itu, kalau zaman dulu itu temulawak. Beli temulawak itu, waktu itu saya beli itu masih 15 rupiah. Nah, 15 rupiah itu bisa minum satu botol temulawak itu. Akhirnya saya beli itu, terus beli kacang, saya satu contong itu intinya satu bungkus yang dari daunnya jati itu, saya beli itu. Masih berapa beli saya itu? 10 rupiah udah dapat banyak saat gini ini. Udah banyak itu. Jadinya saya makan tenang sampai makan. Pokoknya ambil lihat ceritanya itu, wah pokoknya seru lah pokoknya. Cerita itu Ramayana pokoknya sampai cerita itu menceritakan tentang Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Ceritanya itu Rahwana menculik Dewi Sinta yang ada di itu di tempatnya, rumahnya itu, sampai dibawa ke Alengka tempatnya Rahwana. Akhirnya si Dewi Sinta tadi itu minta ditolong sama Jatayu. Jatayu itu burung yang melindungi, atau Dewa Jatayu yang melindungi Dewi Sinta. Akhirnya bertarung tapi kalah Dewa Jatayu, sampai terbakar itu kalah. Terus akhirnya Dewi Sinta tetap dibawa ke Alengka. Itu menurut dari ceritanya kayak gitu. Terus saya mengikuti cerita itu sampai lama, sampai akhirnya saya itu hawanya sudah dingin, sekitar jam 3 mau setengah 4 mau azan itu saya itu terasa ngantuk banget saya itu pokoknya nggak bisa tertahankan, sampai saya itu tertidur keadaan duduk. Saya itu bukan tertidur beneran, kayaknya saya itu antara sadar dan tidak. Saya itu tertidur seret gitu sebentar gitu.
Terus habis itu saya buka mata, terus kok merinding, saya tuh sampai sekarang kalau ingat tuh merinding semua. Loh, saya di mana ini loh? Loh, mana tadi orang yang itu, apa itu, yang banyak tadi? Loh, mana tadi orang yang lagi, itu dalangnya lagi itu no? Kok nggak ada, kok gelap semua no? Saya kaget, kok gelap semua. Di situ nggak ada penerangan sama sekali. Padahal tadi terang banget, banyak orang yang jualan, banyak itu, dan juga tempatnya yang tadi pewayangan tadi itu begitu megah dan mewah. Dan banyak orang yang dari itu orang yang nabukan itu gendangnya segalanya itu ada di situ semua. Dan sama dalang ini itu situ. Saya itu lagi fokus lihat, tapi cuma karena saya ngantuk, saya tertidur. Nah, habis itu saya buka mata, kok nggak ada semua. Terus saya raba-raba lihat, loh itu bukannya tempat orang kampung, tapi ternyata itu di kuburan. Di kuburan itu, bener-bener saya itu kaget saya itu. Waktu itu sudah adzan subuh, waktu saya bangun adzan subuh, akhirnya, loh, kok kuburan? Loh? Merinding saya itu kalau ingat itu merinding semua saya itu. Loh, kok kuburan? Akhirnya saya itu pelan-pelan mundur. Akhirnya cari jalan keluar. Aduh, ternyata itu ya keluar dari kuburan situ tuh nggak ada jalan yang bagus. Padahal waktu saya masuk tadi jalannya bagus semua. Banyak kampung kiri kanan. Ternyata situ dari kuburan situ saya keluar itu ada jalan sempit dan banyak pohon bambu kiri kanannya dan pohon tebu. Terus saya ngikutin itu. Ternyata jalan cuma jalan setapak. Itu keluarnya aja sekitar ada 1 kilo dari tempat itu. Keluarnya dari kuburan itu 1 kilo. Ternyata itu kiri kanannya itu tebu sama pohon bambu itu. Pohon bambunya itu begitu rapet dan gelap banget. Nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya saya terobos tempat itu. Kiri kanannya itu tebu. Terus saya keluar itu. Aduh, kalau ingat saya itu merinding semua. Sampai sekarang udah merinding saya itu. Terus saya itu ngikuti jalan itu keluar itu. Ada 1 kilo keluar dari tempat itu 1 kilo. Jadi tebu kiri kanan itu tebu semuanya itu. Cuma kalau zaman sekarang mungkin kalau itu sekitar 1 becak atau 1 odong-odong lah jalan itu sebenarnya itu jalannya itu nggak begitu besar banget. Jadi saya ngikutin jalan itu terus ke timur, saya itu nggak tahu. Padahal waktu saya masuk tadi itu perkampungan, bener-bener perkampungan. Saya itu keluar dari situ, terus akhirnya sampai jalan terus sampai keluar itu masih keadaan gelap. Masih gelap, saya itu nggak tahu ini di mana, daerah mana itu saya nggak tahu. Terus saya keluar terus sampai habis, lepas tebu-tebu itu selesai. Terus ada rumah 1, ada sana itu ada 1, ada lagi 1 rumah itu zaman dulu itu masih jarang-jarang. Dan lampu penerangan itu bukan dari lampu listrik zaman dulu itu, pakai lampu minyak itu. Dulu itu banyak tanah yang pakai itu kalengan itu. Jadinya itu baru itu adalah itu penerangan itu, lampu aja itu, ublek katanya orang Jawa itu. Terus itu saya ngikutin itu, saya keluar dari situ. Terus sampai akhirnya mulai agak rame orang keluar sana. Pas kampung baru tahu saya lihat di sana itu ada tulisan Desa Bening. Ternyata saya itu di Desa Bening dan bukan di kampung, tapi di kuburan. Waktu saya lihat itu orang yang itu pewayangan tadi itu ada di kuburan. Baru saya sadar ternyata saya itu karena terhipnotis oleh suara gending-gendingan tadi, suara-suara pewayangan tadi. Ternyata saya itu dibawa oleh ilusi atau mungkin saya itu ditipu oleh makhluk halus. Akhirnya saya itu masuk ke situ, daerah kuburan itu. Akhirnya saya pulang itu mengayuh sepeda sampai rumah itu sudah terang. Nyampe rumah itu terang, dan akhirnya saya itu nyampe rumah itu lemes saya itu, dan saya itu kelihatan kayak orang sakit pucat kayak gitu. Akhirnya nyampe rumah, sudah saya itu menceritakan itu kepada bapak saya, dan bapak saya bukannya memperhatikan dengan itu, tapi semuanya orang itu saya ceritain itu tertawa semua. Kok kamu tuh kok goblok gitu loh, kenapa kamu kok bisa ngikutin itu, no? Kenapa kamu kok bisa ngikutin suara yang nggak jelas, no? Kok kamu nggak tanya dulu, ada nggak Pak itu tanggapan pewayangan sana itu ada ndak? Kok nggak tanya dulu, kenapa kamu ngikutin suara aja? Saya seneng kok gitu.
Sudah kamu nih, itu jadi pengalaman kamu, no. Biar kamu nggak tertipu lagi gitu. Akhirnya ya cerita saya seperti itu, dan cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan komen.